Salam pemirsa, berita mengenai keterlibatan tentara Korea Utara di medan perang Rusia semakin menghebohkan, kini mendapatkan konfirmasi resmi dari NATO. Pada 28 Oktober 2024, Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menyatakan bahwa tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia dan saat ini ditempatkan di wilayah Kursk. Ini merupakan eskalasi besar dalam konflik Rusia-Ukraina yang memicu perhatian internasional, termasuk dari negara-negara mitra NATO di kawasan Samudra Hindia seperti Australia, Jepang, dan Selandia Baru. Menurut Mark Rutte, bantuan Korea Utara kepada Rusia tidak hanya terbatas pada pengiriman tentara. Korea Utara juga memasok jutaan amunisi dan rudal balistik untuk Rusia. Sebagai gantinya, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan bantuan teknologi militer dan dukungan lain kepada Korea Utara untuk membantu negara itu menghindari sanksi internasional. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama intensif antara kedua negara dalam upaya mengatasi pembatasan global yang diberlakukan pada mereka. NATO mengungkapkan bahwa Rusia telah kehilangan lebih dari 600.000 personel, baik tewas maupun terluka sejak awal invasi. Mark Rutte menilai bahwa tanpa dukungan militer dari negara-negara asing, Rusia tidak mungkin dapat mempertahankan serangan ini. Keterlibatan tentara Korea Utara di Kursk menjadi sinyal putus asa dari Putin untuk mempertahankan operasinya di Ukraina. Langkah ini juga memicu peningkatan ketegangan di semenanjung Korea, sehingga NATO merencanakan komunikasi lebih lanjut dengan Presiden Korea Selatan dan Menteri Pertahanan Ukraina. Pernyataan resmi dari NATO, menurut analis, membawa konsekuensi besar bagi Rusia dan Korea Utara. Sanksi ekonomi yang lebih berat diprediksi akan dijatuhkan kepada kedua negara, disertai dengan langkah-langkah militer lebih besar dari NATO, termasuk kemungkinan pencabutan pembatasan senjata NATO untuk Ukraina. Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga telah memberi sinyal bahwa jika keterlibatan Korea Utara benar-benar terbukti, AS mungkin akan membuka akses senjata jarak jauh bagi Ukraina yang bisa menjadi perubahan signifikan dalam medan pertempuran. Kehadiran tentara Korea Utara di Rusia, kata pengamat, bisa membuka kotak Pandora. Jika Korea Utara bisa beroperasi di wilayah Rusia, NATO mungkin akan menggunakan alasan serupa untuk hadir di Ukraina atas undangan pemerintah Ukraina demi stabilitas dan keamanan kawasan Eropa. Situasi ini memicu debat mengenai masa depan intervensi militer NATO di Ukraina dan menimbulkan kekhawatiran akan konflik yang meluas. Menurut pandangan beberapa analis, keputusan Putin untuk mengundang Korea Utara adalah langkah yang kurang bijak. Para tentara Korea Utara yang selama bertahun-tahun tidak berperang dan memiliki keterbatasan taktik, tidak diharapkan memberikan kontribusi strategis yang besar bagi serangan Rusia. Sementara itu, pihak yang membelot dari tentara rakyat Korea menyebut langkah ini sebagai menukar nyawa tentara dengan uang. Korea Utara menerima bayaran sebesar $2.000 AS per bulan untuk setiap tentara yang dikirim, dan Kim Jong-un diperkirakan bisa meraup keuntungan hingga $20 juta AS per bulan. Namun ini dilakukan dengan mengorbankan nyawa tentara Korea Utara. Keterdesakan Rusia di medan perang memaksa Putin untuk mengambil langkah ekstrim dalam mengamankan dana. Rencana konferensi simpanan pribadi dan aset warga Rusia menjadi obligasi negara dengan nilai diperkirakan mencapai $1 triliun AS dipandang sebagai upaya putus asa untuk mendanai perang. Meski belum terwujud, langkah ini jika benar diterapkan akan memicu kemarahan rakyat Rusia dan menimbulkan krisis dalam negeri yang serius. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengisyaratkan kemungkinan perundingan dengan Rusia diadakan di India, tetapi dengan syarat yang ditetapkan Ukraina. Zelensky menyebutkan bahwa India memiliki peran strategis yang bisa membantu menghentikan perang, namun sikap netral berarti mendukung Rusia. Ia menyarankan agar tekanan diberikan pada Rusia, termasuk penurunan harga minyak dan pembatasan ekonomi. Zelensky juga menolak gagasan penghentian sementara perang yang menurutnya hanya memberi kesempatan bagi Rusia untuk memulihkan kekuatan. Ia mengacu pada pengalaman Perang Crimea 2014, di mana penghentian sementara berujung pada serangan besar-besaran Rusia pada 2022. Ukraina menekankan bahwa perang ini harus diakhiri dengan kemenangan yang jelas dan tidak ingin kembali ke situasi yang memungkinkan Rusia melancarkan perang ketiga. Sementara dukungan Barat bagi Ukraina terus meningkat. Pada tanggal 28 Oktober 2024,
Perusahaan Rheinmetall Jerman mengumumkan kendaraan tempur lapis baja Lynx yang diproduksi di Ukraina. Kendaraan ini dikenal sebagai salah satu kendaraan tempur infanteri terbaik di dunia dengan proteksi tinggi dan senjata lengkap. Ukraina juga dengan bantuan Perancis membentuk Brigade Anikifor ke-155 yang diperkuat dengan peralatan tempur buatan Jerman dan Perancis. Pada 28 Oktober 2024, Badan Keamanan Ukraina menangkap seorang staf program pangan dunia PBB di Donetsk yang diduga bekerja untuk intelijen Rusia. Staf tersebut dituduh mengumpulkan informasi lokasi tentara Ukraina dan memberikan informasi ini kepada Rusia, yang menggunakan data tersebut untuk melancarkan serangan menggunakan bom berpemandu dan drone ke wilayah konflik. Dengan situasi geopolitik yang terus memanas, berbagai pihak internasional kini meningkatkan perhatian pada dinamika perang Rusia-Ukraina, terutama dengan keterlibatan Korea Utara. Konsekuensi besar bagi Rusia dan Korea Utara bisa segera terlihat, baik dalam bentuk sanksi ekonomi maupun aksi militer yang lebih besar. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.